आ सकता था। उसने यही मुल्क क्यों चुना जहां वो जान। डॉन वहाँ क्यों कर रहे हो? हमारे धंधे में जब दूसरा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, QF akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Don 2 yang dibintangi aktor terkenal Shah Rukh Khan. Film ini menceritakan seorang kriminal yang menjadi buron semua negara. Akan tetapi karena terlalu cerdasnya buronan tersebut, polisi gabungan antara negara pun tak sanggup untuk menangkapnya. Nah sahabat, daripada kalian penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali di sebuah kapal pesiar di mana di sana terlihat para bos mafia wilayah Eropa yang dipimpin oleh Jamie Coogan. Dia mulai khawatir dengan hadirnya Don dan mereka kemudian sepakat untuk menyingkirkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan Don yang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang. Akan tetapi ternyata mereka semua sudah dikuasai oleh Jamie Coogan yang menginginkan Don mati. Don yang tanpa takut di raut wajahnya, dia langsung mengembalikan keadaan dengan menghajar mereka semua hingga menghancurkan tempat tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan polisi cantik bernama Roma yang diperankan Priyanka Chopra sedang berlatih menembak. Setelah berlatih, Roma dipanggil atasannya yang ternyata dia diberi tugas untuk menangkap Don karena dirinya akan segera pensiun. Setelah percakapan itu mereka berdua turun ke lantai bawah dan terkejut ternyata mereka dihadang oleh Don. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata, tapi Don yang santai meminta polisi untuk kekebalan mutlak dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara. Mereka pun menolak permintaan Don dan mereka menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara kemudian mencoba mencari tahu apa rencana Don di dalam penjara karena Roma curiga Don yang selama ini sulit sekali untuk ditangkap, dia tiba-tiba menyerahkan diri. Akan tetapi Don hanya menjawab jika dia menyesali perbuatannya dan dia mencoba untuk menggoda Roma. Saat Don masuk dalam penjara, banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang pernah dijebak Don bernama Fardan, mantan rekannya dulu. Dia bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya. Namun Don dengan sangat mudahnya berhasil membunuh suruhan dari Fardan. Fardan yang terkaget Don masih hidup, dia kemudian mencoba membunuh Don dengan tangannya sendiri. Di sana Don menjelaskan kepada Fardan jika dirinya sengaja menyerahkan diri dan memberikan penawaran kepada Fardan jika dia ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara. Fardan kemudian menyetujui tawaran dari Don dan 2 hari kemudian kiriman persediaan makanan untuk penjara datang yang ternyata di dalam sebuah karung terdapat sebuah barang yang berisi tabung cairan. Selang beberapa hari kemudian, pengacara Don yang datang di hari Sabtu membawa sesuatu untuk Don dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan barang itu untuk Don.
Fardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk semua napi. Akibatnya di malam hari seluruh narapidana merasakan sakit perut hingga para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa melelehkan jeruji besi, dia mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi seragam petugas ambulan. Kemudian dia dan Fardan akhirnya berhasil kabur dari penjara. Singkat cerita, setelah keluar dari penjara, Don merencanakan sesuatu bersama Fardan dengan dibantu pacar Don. Di sana Don meminta Fardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kotak penyimpanan deposito di bank Swiss milik orang Rusia. Fardan kemudian memberitahu informasi itu, kemudian mereka akhirnya terbang menuju Zurich. Sesampainya di sana, mereka mengambil sebuah kaset dalam kotak deposito tersebut dan di sebuah foto seorang yang bernama Fabian Kohl, presiden bank sentral di Jerman yang mempunyai pengaruh sehingga dihormati semua orang. Namun faktanya jabatan tersebut dia rebut dari orang lain bernama Wardan yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian Kohl dengan dibantu oleh Singhania, dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka. Don kemudian menjelaskan jika dia akan memeras mereka melalui wakil presiden bank sentral yang bernama Diwan yang menjadi kaki tangannya Fabian Kohl yang juga terlibat dalam kasus itu. Don juga menjelaskan jika dia bukan hanya menginginkan uang dari mereka, tapi dia juga menginginkan cetakan uangnya. Di sisi lain, polisi Malaysia mendapatkan informasi dari kepolisian Jerman bahwa Don berada di sana, dan kemudian pimpinan polisi itu meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin. Singkat cerita, Don yang menyamar bersama Fardan, mereka datang ke sebuah acara amal yang ternyata Roma juga berada di sana. Acara amal itu dihadiri oleh Diwan, wakil presiden bank sentral. Kemudian pacar Don mengajak Diwan untuk berdansa. Begitu juga Don yang sedang menyamar mengajak Roma berdansa. Pacar Don dengan hati-hati menaruhkan sebuah ponsel di saku Diwan, dan setelah misi itu dirasa telah selesai, Don pun pergi dari sana dengan mengakhiri dansanya bersama Roma. Don kemudian menelpon Diwan dan menyuruh melihat isi rekaman tentang kejahatannya yang merencanakan pembunuhan presiden bank sentral Jerman. Don juga mengancamnya dan meminta Diwan masuk ke dalam mobilnya. Roma yang mengetahui jika pria itu adalah Don, kemudian dia berusaha mengejarnya. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don untuk tidak menyebarkan rekaman itu, namun Don menolaknya. Don hanya meminta sebuah denah dan info lorong bawah tanah bank tersebut dalam waktu 24 jam, kemudian dia menurunkan Diwan di pinggir jalan. Fabian yang diberitahu tentang hal itu langsung meminta Diwan menghabisi Don karena rekaman tersebut bisa menghancurkan mereka berdua. Esok harinya Diwan menemui seorang algojo yang bernama Abdul Jabbar untuk membunuh Don dengan bayaran 50 juta dolar. Singkat cerita, Don menemui seorang peretas komputer bernama Samir Ali di sebuah stadion bola untuk membantu Don dalam misi ini. Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di depan sebuah gereja katedral di Berlin. Jabbar yang sedang bersama dengan Diwan kemudian berencana menjebaknya dan menghabisi Don. Di sana Diwan menyerahkan kaset yang berisi denah bank, kode masuk semua ruangan, berikut protokol keamanannya, dan cetakan uang berada di sebuah lemari besi bawah tanah. Hingga akses masuknya ada pada sidik jari dan suara Dr. Schneider sebagai kepala teknisi. Setelah mendapatkan informasi itu, Don kemudian turun dan Jabbar yang membuntuti Don dan bersiap untuk membunuhnya. Namun Don yang sudah mengetahui itu kemudian dengan santai masuk ke sebuah lift menuju lantai paling atas gedung dan pergi begitu saja. Jabbar pun kemudian mengejar Don dan ternyata dia bersama anak buahnya terjebak dalam mobil yang akan Don hancurkan.
Di sana Don bisa saja dengan mudah menghabisi mereka, tapi dia memberikan penawaran kepada Jaber dan akan membayar 3 kali lipat bayaran melebihi apa yang dijanjikan Diwan. Jaber pun setuju dengan hal itu, akan tetapi Fardan tidak menyetujui rencana Don dengan mengajak Jaber. Namun Don mengatakan jika dirinya akan mengorbankan Jaber dan anak buahnya setelah cetakan uang itu berhasil didapatkan, dan Fardan tersenyum mendengar itu. Don kemudian menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seorang pembunuh. Diwan yang ketakutan karena Don masih hidup kemudian memberikan kaset asli, dan Don menyuruh pacarnya menjadi pelayan untuk mengambil kaset tersebut. Singkat cerita, Don kemudian mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut, dan Don menjelaskan jika ruangan itu memiliki sistem keamanan berlipat yang menuju ruang cetakan uang. Misi pun mulai dilakukan. Mereka membuat mobil sama persis seperti milik bank tersebut, dan satu mobil lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Fardan bertugas menjadi interval dan bertemu dengan Dr. Schneider untuk mengambil sidik jarinya. Don menyuruh pacarnya mengirimkan pakaian selam dan tabung oksigen ke kantor bank sentral. Kemudian puluhan bahan peledak pun mereka siapkan, dan Don merencanakan keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah. Namun di sana Fardan mengatakan pada Jaber bahwa Don akan mengorbankan dirinya untuk keluar dari kantor bank. Tentu saja informasi itu membuat Jaber marah dan berniat langsung menghabisinya, namun Fardan menahannya dan merencanakan akan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Di sisi lain, polisi yang mendapatkan informasi tentang Diwan kemudian menghubungi Diwan dan memintanya bertemu di kantornya. Ali bersama anak buah Jaber menyamar menjadi security bank, kemudian mereka meratas pusat CCTV bank tersebut. Jaber dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka, dan Fardan pun kembali masuk ke bank tersebut untuk menemui Schneider. Don yang masuk ke kantor bank melalui saluran AC, dia meledakkan bom yang membuat situasi tidak terkendali. Jaber dan anak buahnya sampai di lokasi dengan menyamar menjadi pemadam kebakaran. Akibat ledakan besar terjadi, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar, namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Fardan pun kemudian memukul Schneider dan mengambil kunci akses keamanan ruangan cetakan uang. Ratusan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Dan Jaber mulai menjalankan aksinya dengan membunuh para petugas keamanan. Di sana Don dengan santainya menghubungi polisi yang terkejut bahwa Donlah dalang semua ini. Don meminta berbicara dengan Roma dan meminta semua pasukannya mundur, jika tidak akan ada ledakan lainnya. Polisi yang menganggap Don hanya membuat gertakan saja tiba-tiba terkagetkan dengan bom yang menghanguskan salah satu mobil. Singkat cerita, Don dengan merangkak masuk ke ruangan besi tersebut, dan dengan sedikit kendala akhirnya Don mendapatkan cetakan uang tersebut. Don yang lagi-lagi sudah mengetahui rencana Fardan dan Jaber, dia kemudian meminta Ali melumpuhkan anak buah Jaber. Don pun kemudian dipaksa Jaber memberikan cetakan uang tersebut, namun tiba-tiba Ali mematikan semua lampu di ruangan itu yang membuat Don berhasil meloloskan diri. Don kemudian menuju sebuah ruangan dan mengambil paket berisi baju selam dan oksigen yang sebelumnya sudah dikirimkan pacarnya waktu itu, dan Don menyelam pergi dari gedung tersebut. Tak diduga ternyata Ali menelpon polisi, lalu setelah Don berhasil keluar, para polisi pun menangkapnya. Di dalam gedung, Fardan dan Jaber meminta polisi menyiapkan helikopter dan pesawat di bandara, jika tidak para sandera akan mereka habisi. Di sisi lain, Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan menuju masuk gedung tersebut. Di sana Don akan membantu polisi, namun dia meminta imbalan kekebalan hukum untuknya. Tentu saja permintaan Don ditolak oleh para polisi. Akan tetapi Don meminta berbicara dengan Diwan karena dialah yang dapat berempati kepadanya.
Diwan yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don yang awalnya dianggap sebagai penjahat kelas kakap akhirnya dengan cerdasnya bisa berubah menjadi teman polisi dan bekerja sama menangkap Jaber dan Fardan. Don dan para polisi itu pun masuk melalui jalan yang ditunjukkan oleh Don. Di sisi lain, Fardan kembali mengancam membunuh perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal itu, Don yang sudah berada di dalam gedung berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma yang melihat itu kemudian ikut menyerahkan diri karena sebenarnya Roma jatuh hati kepada Don. Jabar yang mengetahui hal tersebut menyuruh Roma untuk menembak Don dalam hitungan ketiga. Jika tidak, Jabar yang akan menembak Roma. Namun Roma tidak menembak Don hingga hitungan ketiga dan hal itu membuat Jabar menembak Roma tepat di perutnya. Don yang marah melihat Roma tertembak, dia kemudian menunjukkan semua kemampuannya dan menghabisi mereka semua. Pull the trigger, Roma. Do it! Setelah melumpuhkan Jaber dan Fardan, Don meminta surat kekebalan hukumnya dan meminta Ali dibawa masuk ke gedung. Sebuah tas berisi cetakan uang yang Don curi diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatannya. Singkat cerita, Ali yang di rumahnya dia mendapatkan sebuah paket hadiah dari Don dan terungkap ternyata semua ini adalah settingan yang telah direncanakan oleh Don. Ali sengaja lapor ke polisi karena dia bisa terbebas dari semua kejahatan agar polisi beranggapan bahwa Ali di pihak polisi. Selanjutnya, Don telah menukarkan cetakan uang asli dengan cetakan uang palsu dan polisi beranggapan cetakan uang itu hangus ikut terbakar, kemudian film pun berakhir.